Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di episode pembelajaran yang kedua untuk kelas 7A dan juga 7B. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu pembelajaran TBTQ. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik anak-anakku semuanya, pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Falaq. Ya, nah kita ulang terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembahasan, yaitu pembahasan hari ini tentang kandungan isi Al-Quran atau surat Al-Falaq. Nah sebelum itu anak-anak kita review dulu, kita ulang kembali pembacaan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita awali dengan ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca surat Al-Falaq. Nah sekarang kita akan belajar tentang isi kandungan dari surat Al-Falaq ini. Nah sebelum masuk ke situ, anak-anak perlu dibedah dulu atau dipelajari dulu arti dari surat Al-Falaq ini ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai fajar. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Jadi min syarri ma khalaq artinya dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, serta dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para wanita-wanita penyihir yang telah meniup pada buhul-buhul talinya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini arti dari surat Al-Alaq. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai fajar dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, serta dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
dan dari kejahatan para wanita penyihir yang telah meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi intinya dari surat Al-Alaq ini, ini intinya adalah menjelaskan bagaimana kita minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah. Siapa saja makhluk Allah, ya semuanya, baik jin dan manusia. Nah ini, jadi minta perlindungan dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, serta dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan kejahatan dari wanita penyihir yang meniup pada buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi meminta perlindungan. Oke, dari surat Al-Alaq ini coba kita cek dulu kandungan dari surat Al-Alaq atau surat Al-Falaq. Merupakan surah yang keberapa? Ini surah yang ke-20 yang turun kepada Nabi Muhammad, termasuk surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Alaq ini merupakan surat yang ada di dalam juz 30, yang mana surat ini termasuk dalam surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi surat yang diturunkan di kota Mekah atau wahyu pada saat itu yang diturunkan di kota Mekah, maka disebut ini juga surat Makkiyah. Kenapa sih membaca surat Al-Alaq sangat dianjurkan sebelum tidur? Apa sih kandungan surat Al-Falaq ini? Nah, nanti kita jelaskan kandungan yang ada di dalam surat Al-Alaq. Ini anak-anak semuanya. Surat Al-Falaq itu menjelaskan tentang perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Nah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, surat Al-Falaq itu bisa dijadikan sebagai meminta perlindungan, ya. Ini meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan, dari semua kejahatan, baik itu kejahatan dari manusia ataupun kejahatan dari jin dan sebagainya. Nah, di sini Nabi Muhammad dalam kesehariannya sebelum tidur selalu membaca 3 surat. Salah satunya surat yang dibaca itu apa? Yaitu surat Al-Alaq atau Al-Falaq ini. Jadi Rasul itu sebelum tidur membaca 3 surah. Salah satunya adalah surat Al-Falaq. Kemudian setelah membaca 3 surat tersebut, Nabi meniupkan ke telapak tangannya serta mengusap ke seluruh tubuhnya. Oleh sebab itu alangkah baiknya jika kita mengamalkan bacaan surat Al-Alaq ini dibaca sebelum tidur. Agar apa? Agar kita terhindar dari segala kejahatan. Nah, surat ini telah menegaskan bahwa sihir itu memang ada, ya kan? Dengan itu manusia harus meminta perlindungan kepada siapa? Jangan kepada dukun, tidak boleh, ya. Segala sesuatu, ya kan, perlindungannya itu adalah Allah. Mintalah kepada Allah ini. Jadi minta perlindungan itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Jadi kalau kita mau berlindung dari jin, dari sihir, dari setan yang terkutuk, maka mintalah perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Falaq ini juga menegaskan bahwa sifat dengki itu akan membawa kepada keburukan sehingga bisa mengarahkan kepada kejahatan. Karena itu kita harus menghindari serta meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat namanya dengki. Ini mana tadi? Ya, kita minta supaya kita dijauhkan dari sifat dengki, ya, karena sifat buruk itu memang diawali
dari namanya sifat dengki. Kalau kita punya sifat dengki, maka lambat laun akan muncul keburukan-keburukan yang besar yang akan kita lakukan. Untuk itu sifat dengki harus kita jauhi, ya, supaya hidup kita tidak muncul sifat-sifat yang buruk. Kemudian dalam surat ini Allah yang Maha Esa disebut dengan Rabbul Falak, yaitu Tuhannya pagi, subuh, dan seluruh alam. Karena itu Allah bisa menyingkirkan kesulitan dan kejahatan, serta bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya siang. Jadi memang semua yang terjadi di dunia ini itu adalah diatur, ya, oleh Allah. Jadi yang membuat siang, malam, dan semuanya itu adalah Allah. Sehingga kalau kita mau menghindar dari kejahatan jin, manusia, dan sebagainya, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada selain Allah. Dan kejahatan yang ada di dalam surat ini ada 3. Ada kejahatan sihir, ada kejahatan orang yang dengki, dan ada kejahatan di waktu malam. Jadi 3 kejahatan yang dilakukan oleh makhluknya Allah di dalam surat Al-Falaq ini ada 3 kategori tadi. 1 apa? Kejahatan sihir, kejahatan orang yang dengki, kemudian kejahatan di waktu malam. Makanya kita anak-anak semuanya sebelum tidur baca surat ini, termasuk ketika mau terbit matahari, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka kita juga dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Jadi itu anak-anak semuanya tentang kandungan dari surat Al-Falaq atau surat Al-Alaq. Kemudian ada sedikit tajwid yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak semuanya, bahwa kalau kelas 7 masih fokus kepada tajwidnya non sukun dulu, ya, non atau tanwin. Oke, kita akan lihat ayat yang pertama. Di sini tidak ada non sukun atau tanwin. Kita lanjut ke berikutnya. Ayat yang kedua, ada nggak non sukun? Nah, ini ada non sukun ketemu sama shin, berarti ini namanya ikhfa. Bacanya harus samar. Min syarri. Jadi ini namanya non sukun ketemu shin adalah ikhfa. Kemudian yang kedua, sama ini non sukun ketemu shin. Ada lagi wasiqin, ini tanwin ketemu sama alif, namanya idhar. Di ayat yang ke berapa ini? Keempat, non sukun ketemu shin lagi. Oke, tidak ada. Kemudian yang ayat terakhir, non sukun ketemu shin, tadi namanya apa? Ikhfa. Dan di sini tanwin ketemu alif, namanya idhar. Mungkin ini saja anak-anak yang bisa Pak Sur sampaikan. Kemarin di awal sudah Pak Sur sampaikan ada 4 hal yang perlu anak-anak dapatkan dari pembelajaran surat Al-Falaq ini. 1, harus bisa membaca. Yang kedua, harus bisa menulis. Dan kemarin anak-anak sudah mengerjakan tugas membaca dan juga menulis. Berarti masih kurang 2. Apa itu? Harus paham kandungan surat Al-Falaq, kemudian juga harus paham yang namanya tajwidnya. Dan untuk tajwid kali ini anak-anak minimal yang harus tahu adalah non sukun atau tanwin, ya. Jadi, dan ini sudah saya jelaskan tadi. Nanti Pak Sur akan kasih tugas bagaimana dengan tajwid. Jadi ada pertanyaan, saya nanti akan masuk di Sokratif, buat pertanyaan di di tajwidnya ini. Tentunya juga kandungan dari
ayat ini. Nanti anak-anak untuk kandungannya ditulis artinya dan kandungannya nanti sama, tugasnya difoto, dikirim di penyetoran tugas. Demikian anak-anakku semuanya, semoga kita terhindar dari kejahatan jin dan manusia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, pembelajaran berikutnya, di pembelajaran yang ketiga nanti ya anak-anak. Semangat ya, meskipun di rumah tetap semangat. Insya Allah COVID-19 segera musnah dari ibu pertiwi kita ya, dan kita bebas bersekolah. Kita ketemu lagi bersama Bapak Ibu guru ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.